Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi sistem peredaran darah, yang dimana sistem peredaran darah pada manusia berfungsi untuk mengeluarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Zat makanan berguna untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan untuk beraktivitas. Pada manusia, sistem transportasi atau peredaran darah terbagi atas 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang kedua, alat-alat peredaran darah. Pembuluh darah, yang ada 2 pembuluh darah, yaitu yang pertama arteri dan yang kedua vena. Sedangkan arteri sendiri itu merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung bila sampai di jaringan arteri bercabang-cabang kecil yang disebut artiole. Pembuluh arteri bersifat elastis dan darah yang mengalir tekanannya kuat karena memperoleh pompa langsung dari jantung. Yang kedua, vena, yang merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali menuju ke jantung. Pembuluh darah vena yang menyebar di jaringan cabang-cabang kecil dan disebut venula. Vena kurang elastis bila dibandingkan dengan arteri dan darah yang mengalir tekanannya rendah. Bila aliran darah pada vena berdasarkan sistem takup dan pompa otot vena, biasanya terletak di permukaan tubuh di bawah kulit, sedangkan arteri lebih ke dalam. Ini ada perbedaan arteri dan vena. Yang pertama itu perbedaan sifat. Sifat dinding. Arterinya itu tebal elastis, kalau vena tipis dan kurang elastis. Terus yang kedua, arah aliran. Arteri itu meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju ke jantung. Yang ketiga, ada darah. Arteri itu banyak mengandung O2 kecuali nadi paru-paru, sedangkan vena banyak mengandung O2 kecuali vena paru-paru. Yang sifat yang keempat, letak. Arteri lebih ke dalam, sedangkan vena dekat dekat permukaan tubuh. Yang sifat yang kelima itu klep. Arteri hanya satu pada pangkalan nadi, sedangkan vena banyak di sepanjang pembuluh. Sifat yang keenam, tekanan. Arterinya itu kuat, kalau terpotong darah memencar, sedangkan vena lemah, kalau terpotong darahnya menetes. Nah, ini perbedaan antara arteri dan vena. Darah. Medium transport dari sistem sirkulasi darah adalah darah tidak hanya mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke dan jaringan-jaringan dan paru-paru, tetapi juga bahan lainnya ke seluruh tubuh. Fungsi darah itu ada 6 macam, yaitu yang pertama, sebagai pengangkut sari makanan dan O2 ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Fungsi yang kedua itu menjaga agar temperatur tubuh tetap. Yang ketiga itu mengedarkan air. Selain mengedarkan sari makanan juga air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis dan untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Yang keempat, mengedarkan getah bening. Yang kelima, menjaga kestabilan suhu tubuh. Yang keenam, mengukur keseimbangan asam basa atau HB. Berikutnya, macam-macam sel darah. Ada 2 sel darah, yaitu sel darah putih dan sel darah merah.
Yang pertama itu sel darah merah. Bentuk sel darah merah bulat gepeng, kedua permukaannya cekung dan tidak berinti. Pada pria jumlahnya kira-kira 15 juta, sedangkan pada wanita jumlahnya 4 juta. Mengandung hemoglobin atau zat warna merah pada darah. Sel darah merah dibentuk dalam sumsum tulang dan tulang pipi di darah merah saat hidup 120 hari. Yang kedua itu sel darah putih. Macam-macam sel darah putih. Monosit dengan ciri-ciri inti, bulat, besar, bersifat fagosit dan tidak bergerak cepat. Yang kedua itu limfosit dengan ciri-ciri inti, berinti satu, tidak dapat bergerak, berfungsi untuk imunisasi. Nah, ini ada jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira selebar kepala tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardia. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung. Fungsi sekat ini adalah mencegah bercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dan karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Nah, ini ada gambar jantung sama penjelasannya masing-masing. Yang berikut, gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama itu hemofili, merupakan penyakit yang mengakibatkan darah tidak membeku secara genetis. Yang kedua, anemia, merupakan penyakit kekurangan darah yang dapat terjadi karena infeksi kuman. Yang ketiga, leukemia, merupakan penyakit di mana bertambah sel darah putih secara tidak terkendali atau abnormal sekitar yang berikut, varises, merupakan penyakit pelebaran pembuluh darah biasanya di kaki dan di tangan. Yang terakhir itu hepatitis merupakan penyakit di mana terjadi tekanan darah tinggi. Nah, terakhir itu terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan karena di sini juga kita sama-sama belajar. Untuk itu mohon dimaafkan bila ada kesalahan penyampaian kalimat atau kata-katanya. Mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.